Halo, perkenalkan nama saya adalah Agung Mercy Putra Kalalo. Saya dari kelas MJ 402, Prodi Manajemen. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas UAS dari perekonomian Indonesia, yang dimana apa sih pengaruh kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Secara overview, ini saya kutip dari header Laujeng. Siapa yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, maka dia akan menguasai politik. Dan siapa yang menguasai politik, maka dia akan menguasai negara. Jadi bisa disimpulkan adalah satu keterikatan antara ekonomi dan politik. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dua ini harus berjalan secara beriringan ya. Kalau terjadi salah satu gap, itu akan memberikan suatu imbas yang tidak baik pada sebuah negara. Nah, dari sini saya akan menjelaskan bagaimana stabilitas politik atau keterstabilan politik dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Nah, hubungan politik dan ekonomi itu ada dua. Yang pertama interkoneksi, yaitu hubungan yang erat antara politik dan ekonomi, di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Dan stabilitas politik ini mendukung iklim investasi yang positif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi saat suatu negara terjadi politik yang stabil, otomatis banyak investor dari luar negeri akan percaya atau akan menanamkan modalnya di negara tersebut. Nah, kondisi politik stabil dan pertumbuhan ekonomi. Efeknya apa? Satu, investor jadi percaya. Kedua, investasi dan bisnis, peningkatan investasi yang tadi saya bilang sebelumnya, yaitu domestik dan asing serta perkembangan bisnis yang lebih baik. Nah, ini sebagai contoh studi kasus era reformasi di Indonesia. Mungkin teman-teman ingat ya, yang dimana di tahun 1000 pada saat transisi demokrasi, periode reformasi tahun 1998 yang menyebabkan transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Di sini suatu peristiwa ya, sehingga dari zaman Bapak kita sebelumnya, Bapak Soeharto, di masa ekonomi semenjak tidak baik-baik, akhirnya dia ada perubahan. Dan kedua, akhirnya dampaknya adalah stabilitas politik yang meningkat dan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif. Dan kedua, studi kasus yang kedua adalah ini yang paling sangat fenomenal pada saat itu ya, yaitu krisis politik ekonomi 1997, yang dimana Indonesia mengalami namanya krisis moneter yang inflasinya sangat berkali-kali lipat ya. Dan dampak ekonominya tentunya penurunan nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi dan kontraksi ekonomi yang signifikan. Nah, faktor-faktor apa saja sih mempengaruhi kondisi politik ekonomi? Yang pertama tentunya kepemimpinan, yaitu kualitas kepemimpinan politik dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan ekonomi. Kedua, ketidakpastian politik itu sendiri, yang mana ketidakpastian hasil pemilihan dan perubahan kebijakan dapat menciptakan gejolak yang ada. Nah, rekomendasi dan implikasinya seperti apa? Yaitu pertama, perlunya kerjasama sinergi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi politik yang stabil. Kedua adalah transparansi dan good governance, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Dan untuk kesimpulannya adalah eh, kondisi politik yang stabil mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakstabilan politik dapat menghambatnya. Dan yang kedua, pentingnya keseimbangan, menjaga keseimbangan antara kebijakan politik yang tepat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, demikian singkat saya dari tugas perekonomian Indonesia. Terima kasih.